Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 24 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Joko Widodo meninjau langsung kegiatan pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Panitia seleksi telah mengumumkan 107 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2024-2028 telah berhasil lolos tahap verifikasi administrasi. Hasil pengungkapan kasus TPPO dengan modus memberangkatkan WNI untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di luar negeri merupakan hasil kerjasama Polri dengan Australian Federal Police. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Dari aksi tersebut pelaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menangkap tersangka berinisial FLA 36 tahun di kediamannya yang berada di Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 lalu. Pelaku tersebut berperan sebagai perekrut korban dan menyerahkan korban kepada tersangka SS yang berada di Sydney. Tersangka SS yang merupakan koordinator tempat prostitusi di Sydney dan mempekerjakan para korban turut diamankan di kantor Australian Federal Police sejak tanggal 10 Juli 2024 lalu. Dari penangkapan FLA, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor milik pelaku, buku tabungan, kartu ATM, 3 unit ponsel, 1 unit laptop, hingga puluhan paspor milik warga negara Indonesia. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Chuhandani Raharjo Puro mengatakan pelaku telah melancarkan aksinya sejak tahun 2019 lalu dan sudah ada 50 orang warga negara Indonesia yang berhasil dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Australia. Dari aksinya tersebut pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri wilayah Republik Indonesia, yaitu ke negara Australia, dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil joint cooperation dengan antara Polri dengan AFP yang dinamakan Operation Mirani. Dari pengakuan tersangka, jaringan ini sudah melakukan aktivitas sejak tahun 2019, di mana jumlah WNI yang direkrut dan diberangkatkan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Australia kurang lebih 50 orang, dan tersangka dalam hal ini sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 500 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta atau paling banyak 600 juta rupiah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Moral Almas, Polri TV.
Hasil pengungkapan kasus TPPO dengan modus memberangkatkan WNI untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di luar negeri ini merupakan hasil kerjasama Polri dengan Australian Federal Police yang dinamakan Operasi Mirani. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kerjasama akan terus dilakukan Polri untuk menelusuri tersangka lain serta untuk mengidentifikasi korban yang telah diberangkatkan dalam kasus ini. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil joint cooperation dengan antara Polri dengan AFP yang dinamakan Operation Mirani. Kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim Polri, akan terus bekerja sama dengan AFP, Divubinter, dan Kementerian Luar Negeri untuk menelusuri tersangka lainnya dan untuk membantu mengidentifikasi para korban yang telah diberangkatkan oleh jaringan ini. Hasil kerjasama ini dalam operasi Mirani ini merupakan praktek terbaik keterlangsungan kerjasama yang telah terjalin antara Polri dan AFP dalam pengungkapan kejahatan transnasional yang menjadi salah satu poin yang akan diangkat dalam SOM Polri AFP di Semarang. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur melalui media online, X, dan Telegram. Dari hasil penyelidikan, grup tersebut berisikan kurang lebih 3.000 member aktif. Dilaksanakan di lobi utama Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri. Konferensi pers ini dihadiri oleh Wadir Tipit Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Caniago, Asisten Deputi Pelayanan Anak Atwirlani Ritonga, Komisioner KPAI, Kawian, dan Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Tri Palupi. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa jasa pelayanan ini sudah dimulai sejak Juli 2023, yang mana grup Premium Palace ini sudah memiliki kurang lebih sebanyak 3.200 member aktif. Dan salah satu cara untuk menjadi member dari grup Premium Palace ini adalah dengan membayar akses per bulannya seharga 500 sampai dengan 2 juta rupiah. Kegiatan ini beroperasi di beberapa kota seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, dan total talent yang dimiliki oleh grup Premium Palace itu ada sekitar 1.962 talent. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni menjelaskan polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka yang mana para tersangka memiliki perannya masing-masing. Ya, jadi kurang lebih sudah 1 tahun grup ini berjalan. Kemudian selain itu ada pun tawaran kepada loyal customer. Jadi loyal customer ini terhadap member yang memang sudah terus-menerus secara loyal, tidak keluar masuk, itu bisa bergabung kepada grup Hidden Gems. Jadi ada grup tersendiri yang di kelompok mereka yang memungkinkan untuk masuk, yaitu adalah yang loyal customer dengan membayar deposit tentunya 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan bagaimana member atau grup Hidden Gems ini bekerja, yaitu dengan menawarkan secara khusus ya, yang menurut kelompok mereka akan diberikan perempuan-perempuan yang terbaik menurut mereka. Makanya tarifnya cukup tinggi. Jadi hampir rate-nya rata-rata sampai ratusan juta. Itu di grup Hidden Gems itu sendiri. Ya. Kemudian para pelaku menawarkan jasa layanan tersebut di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Jadi di mana para loyal customer atau para member itu memesan di kota-kota tersebut, nanti akan dilayani oleh admin grup yang sudah disiapkan. Kemudian jumlah talent yang ditawarkan para pelaku di grup Telegram ini sebanyak 1.962 talent atau 1.962 orang. Dan saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang ya, karena tidak mudah kita mengidentifikasi foto-foto yang ada di grup itu, kemudian kita cek dari. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.
Dari Jakarta, Jelang Baskara Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi keberhasilan Polri mengungkap kasus eksploitasi seksual anak. Apresiasi ini diberikan terhadap Polri mengingat data Kemen PPPA terkait kasus eksploitasi anak semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendorong agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras dan respon cekatan dari tim Cyber Polri, Bareskrim Polri, dan juga rekan kami dari UPT PPPA DKI Jakarta yang telah menangani kasus ini. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu mendorong segala upaya proses hukum kepada para pelaku, terutama ini pelakunya adalah residivis juga dan ada yang tahanan atau narapidana juga, sehingga kami mendorong upaya proses hukum agar hukuman yang dijatuhkan seberat-beratnya kepada para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak hanya di tingkat penyidikan atau di kepolisian, tapi juga di kejaksaan hingga pengadilan, sehingga prosesnya bisa berimbang untuk keadilan bagi para korban. Pemirsa, sebanyak 70 orang tertangkap basah sedang bermain judi sabung ayam di Jalan Raya Legok, Kelurahan Jatimekar, Jati Asih, Kota Bekasi pada hari Minggu lalu. Para pemain dan penonton judi sabung ayam yang berada di lokasi terlihat panik dan berupaya melarikan diri saat mengetahui penggerebekan yang dilakukan Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Menurut Kanit 2 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kompol Bara Libra, dari tempat kejadian perkara pihaknya berhasil menangkap 70 orang yang terdiri dari pekerja, penonton, dan pemain atau pemilik ayam. Hasil interogasi awal, praktek sabung ayam ini telah berjalan selama 1 bulan. Lokasi sabung ayam di Jalan Raya Legok juga tersembunyi. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang digunakan dalam perjudian sabung ayam. Barang bukti yang diamankan termasuk ayam aduan, gelanggang sabung ayam, uang tunai, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk aktivitas perjudian. Saat ini para pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Langkah ini diambil untuk mengusut tuntas jaringan perjudian yang meresahkan masyarakat setempat. Yang diamankan kurang lebih ada sekitar 70 orang, nanti masih kami hitung dan masih kami interogasi karena masih bercampur antara penyelenggara yang ikut bermain dan nah, jadi ini modusnya memang sabung ayam itu diselenggarakan sama panitia. Nah, kemudian untuk taruhan yang dilakukan oleh para penonton ini itu antara penonton dengan pemain atau pemilik ayam. Kalau dari hasil penyelidikan kami dari awal, memang tempatnya cukup tersembunyi dan tertutup. Jadi lokasi ini juga ditutupi seng-seng, padahal sebenarnya ini seharusnya tempat. Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional Polio. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.